Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Firdaus Sarjana Sastra MSI dengan NIDM 1028097501. Saya merupakan dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, berhome base di program studi Bahasa Inggris Fakultas Sosial dan Humaniora. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat SmartDos Serdos tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah umum, salah satunya yaitu KN1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang wajib diikuti mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang menjadi landasan keagamaan NU pada semester pertama. Mata kuliah ini diberi bobot 2 SKS teori dengan kode mata kuliah UNU 0008 dan saya adalah pengampu mata kuliah umum wajib KN1 di seluruh program studi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Secara luas, penguatan mata kuliah KN1 ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan pemahaman warga NU terhadap nilai-nilai KN1 serta memperkokoh peran NU dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. KN1 adalah mata kuliah yang mengkaji tentang gerakan organisasi dari berbagai aspeknya. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting sebagai bekal untuk mengenalkan gerakan dan organisasi KN1 yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Materi yang disajikan dalam mata kuliah KN1 membahas tentang sejarah, ajaran, dan organisasi Nahdlatul Ulama. Materi perkuliahnya mencakup sejarah berdirinya NU, dasar-dasar paham keagamaan NU, organisasi dan struktur NU, serta peran NU dalam masyarakat dan negara. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, diantaranya 1 kali UTS dan 1 kali UAS dan 14 kali pertemuan pembelajaran efektif. Media yang saya gunakan untuk pembelajaran adalah LMS, Learning Management System, yang disediakan kampus yang diberi nama SIAKAD. Dalam melangsungkan pembelajaran, saya menggunakan Infocus untuk menayangkan PPT materi ajar. Teknik atau metode yang saya gunakan dalam menyajikan materi pada mata kuliah ini adalah metode DAI, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama adalah delivery. Dalam menyampaikan materi ajar, terlebih dahulu saya melakukan apersepsi sehingga materi lampau akan dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Materi yang akan dibahas ditayangkan dengan PPT untuk didiskusikan. Selanjutnya, dalam pembelajaran mata kuliah KN1, biasanya menggunakan referensi dari sumber-sumber berikut: kitab-kitab klasik ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya-karya ulama NU, sejarah dan pemikiran NU, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membawas NU dan Aswaja. Yang kedua, interaction. Di tengah perkuliahan, saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, bahkan meminta pendapat mahasiswa terkait materi yang sedang dibahas agar mahasiswa bisa berekspresi dalam perkuliahan. Interaksi ini tidak hanya interaksi dosen dengan mahasiswa saja, tapi juga interaksi antar sesama mahasiswa sehingga terjadi komunikasi terkait materi ajar.
Di luar perkuliahan, saya menggunakan WhatsApp Group untuk komunikasi dalam menanggapi masalah tugas yang mungkin belum sepenuhnya dipahami mahasiswa. Informasi materi tambahan akan saya infokan pada e-learning kampus yang bisa diakses mahasiswa dengan menggunakan akunnya masing-masing. Yang ketiga, assessment. Pada setiap melakukan tanya jawab, saya dapat mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi. Di akhir perkuliahan, saya selalu melaksanakan kuis atau latihan tertulis agar pemahaman yang sudah ada pada mahasiswa dapat dituangkan dalam bentuk jawaban tertulis, dan ini akan menjadi sebagai evaluasi ketercapaian sub CMPK pada mata kuliah ini. CPL Prodi atau dalam kurung capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. A. Sikap. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai keanekaragaman budaya. B. Pengetahuan. Yang pertama, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan. 3. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha. 4. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan culture untuk kepentingan pembelajaran. C. Keterampilan. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan manfaat teknologi informasi, komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. 2. Mampu melaksanakan ibadah, memimpin ritual keagamaan dengan baik. Kemudian selanjutnya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang A yaitu sikap. Menunjukkan sikap religius berhaluan aswaja an-nahdiyah. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain sebagai keanekaragaman pemahaman aswaja. B. Pengetahuan. Menguasai pengetahuan tentang KNU-an. Yang kedua yaitu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan sebagai paradigma keilmuan dalam konteks KNU-an. Yang ketiga yaitu menguasai secara mendalam karakteristik KNU-an, aspek fisik, psikologis, sosial, dan culture untuk kepentingan pembelajaran. Yang ke-C yaitu keterampilan. Yang pertama, menunjukkan kemampuan ber-NU melalui literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. 2, yaitu mampu melaksanakan ajaran aswaja an-nahdiyah dalam ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik. Butiran penilaian yang saya lakukan sebagai berikut. Kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 20%, kuis 15%, dan UAS 30%. Dengan presentasi tersebut, mahasiswa dapat mengukur dan menakar sejauh mana tingkat keberhasilannya dalam mata kuliah ini. Baik, selanjutnya berikut video proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Baik, Bapak sekarang mau mengambil absen dulu ya, pertama-tama. Abdul Rashid dari TI hadir. Amelia Putri izin. Andre Val, Aulia Rahmadani,
Azizah Sapitri. Azizah Sapitri, nada. Baik. Kita hari ini akan melanjutkan mata kuliah ke-NU-an tentang sejarah NU, berdirinya NU, dan juga nanti lambang atau logo dari NU tersebut. Sebelum Bapak akan menerangkan nanti, mohon para mahasiswa yang telah mengerjakan apa yang telah Bapak suruh minggu kemarin, Bapak minta kepada Ella sama timnya untuk membacakan ke depan tentang sejarah NU dengan logo itu. Depan ini aja, nanti terangkan. Menyampaikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Ella dan kawan-kawannya. Jadi tadi telah diterangkan bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri tahun 1926, bertempat di mana, Ella? Surabaya, Jawa Timur. Ya, NU berdiri di Jawa Timur dikarenakan di sana ada yaitu Komite Hijaz pada tahun 1912. Komite Hijaz itu terbentuk antara lain ulama-ulama di Jawa itu berkumpul karena sewaktu di di Arab Saudi ada di situ berkembang paham Wahabi. Paham Wahabi itu yaitu paham yang membid'ahkan bahwa kita tidak boleh berziarah. Dan ada makam Nabi di Madinah itu, di Masjid Nabawi, ada makam Nabi di situ. Paham-paham Wahabi itu mau menghancurkan kuburan Nabi itu. Jadi berkumpullah para ulama seluruh Indonesia dan berkumpul di Surabaya. Setelah berkumpul di Surabaya, maka para ulama tersebut datang langsung ke Mekah untuk melarang dan berdiskusi dan memberikan masukan kepada kerajaan Arab Saudi bahwa kuburan yang ada di Madinah itu, kuburan yang ada Nabi itu tidak boleh dihancurkan karena itu panutan Nabi Islam kan. Setelah itu kembali dari Mekah, para ulama itu mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Maka terbentuklah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan ulama. Kebangkitan ulama. Apakah kalian tahu di daerah kalian udah ada di NU di kampung? Ella di mana kampungnya? Pasaman Barat. Ada itu nak di Pasaman Barat. NU itu didirikan karena paham yang ada di Sumatera Barat ini seperti yang ada di Jawa itu. Tidak ada, kalau kematian ada meniguari, manujuari. Ada kan di kampung kalian? Sampai 10 hari. Ada bersalawat. Lalu sholatnya kalau tarawih 23. Dan kalau sholat subuhnya berkunut. Ada kan? Lalu kalau kita mau maulid Nabi itu merayakan maulid Nabi. Acara berzanji segala macam itu paham-paham NU. Karena masuk paham Wahabi. Sekarang mulai masuk lagi nih paham Wahabi. Membid'ahkan apa yang telah biasa kita lakukan di kampung. Contohnya sebelum masuk bulan puasa, ya kan? Sebelum kita masuk bulan puasa, kita kan ada berziarah ke kuburan orang tua.
Kalau paham Wahabi itu tidak ada itu, tidak boleh sama dia. Karena itu bid'ah katanya. Tidak ada dianjurkan sama Nabi. Kalau tidak boleh dianjurkan sama Nabi, ini saya mengajar pakai ini kan tidak boleh juga ini. Sama Nabi kan ada pakai ini kan. Tidak boleh pakai ini, pakai infokus segala macam. Itu yang pertama ya. NU. Kenapa kita perlu berorganisasi? Kenapa kita perlu organisasi? Karena kalau kita sendiri-sendiri dalam memperjuangkan agama organisasi ini, kita tidak bisa berjalan kalau sendiri-sendiri. Contohnya, kalau kita dari kampung kalau ke sini, kalau tidak ada yang membantu kita, misalnya ada mobil, ada bus, kan tidak bisa itu. Itu samanya bersama-sama itu. Jadi perjuangan tidak bisa sendirian. Dalam perjuangan tidak bisa sendirian, apalagi dalam tataran kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Maka diperlukan organisasi. Oleh sebab itu kita di kampus UNU ini wajib mata kuliah ke-NU-an itu karena kita harus tahu apa itu NU. Kalau di kampung itu, apa kalian sudah masuk organisasi? Ada yang sudah masuk organisasi kepemudaan misalnya? Siapa yang sudah pernah masuk organisasi kepemudaan? Udah? Apa? Ikatan? Kampungnya di Solo. Ikatan, ada itu IKS juga, Ikatan Keluarga Solo. 3S. Ini IKA. Sungai Sari. Sule Ayi. Oh iya. Oh, Sule Ayi. Sule Ayi itu kan berada di puncak itu di Solo ya. Sule Ayi itu. Kalau orang Sule Ayi itu tidak boleh ini kawin di luar area kampungnya. Iya, tahu kan? Kemudian selanjutnya ini NU didirikan oleh para ulama. Ada ayat di situ diterangkan atiullah wa atiur rasul ulil amri wa minkum. Taatlah rasul dan taatlah para ulama. Jadi setelah rasul meninggal, kita harus mengikuti ulama. Sama dengan kita di sini, kita harus mengikuti para pimpinan. Misalnya dosen, para pimpinan kita. Dosen, kalau di dalam grup ini, misalnya ada ketua kelas, kita harus mengikuti ketua kelas itu. Apa yang baik kita ambil, dan apa yang buruk kita buang. Ini menerangkan tentang pendiri dari Nahdlatul Ulama ada, yaitu yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan yang ketiga adalah Kiai Haji Bisri Samsuri. Mereka ini berkumpul untuk mendirikan Nahdlatul Ulama tadi pada tahun 31 Januari 1926. Lalu logo dari NU ini yang diterangkan sama Ila tadi sama kawan-kawan. Ini ada bintang 5 dan di bawahnya ada 4. Ada yang bertanya apa ini? Ada yang tahu nggak apa arti dari bintang 5 ini? Coba Ila. Apa Ila? Ini kok bintangnya besar dan ini bintangnya ada 4. Coba. Ya. Silakan, siapa yang tahu? Itu yang atas. Kalau yang bawah ada bintang 4. Kan di atas nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawah ada 4. Keseluruhannya baru 9. Sahabat utama nih ada 4. Ya. Siapa sahabat utama itu? 4 tuh. Coba. Tahu nggak?
Ya, siapa Khulafaur Rasyidin? Tahu enggak? Ah, ah, ada 4. Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali yang terakhir. Lalu yang di bawah ini mana tadi? Ya, ini. Ada 4 di bawah ini. Betul, mazhab apa ya? Coba. Ya, apa aja mazhabnya itu? Nah, ya. Jadi mazhab 4 ini, kalau kita di NU, kita bermazhab 4. Tapi banyak yang memakai di Indonesia ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu contohnya yang tadi yang saya sampaikan, bahwa di kampung-kampung kita itu kan kita bersalawat dan sholatnya 23 tarawihnya, dan lalu ada yang kunut kan. Di kampung kalian ada yang kunut kan? Ada juga yang enggak. Tapi enggak apa-apa. Semuanya betul. Yang tidak betul itu yang tidak sholat subuh. Iya kan? Kan sekarang kan banyak persoalan ini tidak kunut. Saya kunut Pak. Padahal dia tidak sholat itu. Itu yang tidak boleh ya. Itu bermazhab 4. Lalu ini Nahdlatul Ulama. Ini ada tulisannya. Nahdlatul Ulama. Tulisan Arab nih. Apa artinya? Coba. Kebangkitan para ulama. Nahdah kebangkitan, ulama adalah ulama. Kalau ini kenapa tali bukan? Ini talinya kan simpulnya tidak mati ini. Apa artinya? Apa? Ya. Melambangkan bahwa ini bisa di simpulnya itu tidak mati karena bisa masuk semuanya. Jadi tidak melambangkan, kalau kita ini kan kalau di buhul mati itu tidak bisa kemana-mana lagi. Kalau ini bisa. Jadi NU itu tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Jadi kita di tengah-tengah. Lalu ini bola dunia. Bola dunia. Jadi apa namanya? Tali ini tidak diikat simpul mati, lalu di dalamnya ada dunia. Jadi NU ini telah mendunia seluruh dunia. Nahdlatul Ulama ini ada cabangnya di seluruh dunia. Ada di London, ada di Amerika, ada di di Arab Saudi. Bapak pernah dulu kuliah di Inggris, lalu Bapak ada pertemuan dengan PCINU Inggris, PCINU UK, United Kingdom. Kalau kita tahu kita kan Inggris kan, sebetulnya namanya United Kingdom. Bapak pernah dulu kuliah di Leeds University selama 5 bulan. Bapak kuliah di situ karena NU ini, karena mau kuliahkan Bapak NU. Karena itu Bapak tadi menyampaikan bahwa untuk apa kita berorganisasi, terutamanya kita berorganisasi di NU, itulah gunanya. Kalau kalian nanti setelah lepas dari ini, tapi masuk dulu NU. Ada yang Ibnu, ada yang Fatayat, ada yang Ansor yang laki-laki, lalu ada PMII. Udah ikut kan? PMII udah ikut kan semuanya? Udah ya masuk Mapaba. Udah daftar. Masuk Mapaba itu, Bapak dulu waktu kuliah ikut Mapaba, ikut di BEM, ikut organisasi untuk itu gunanya. Kalau hanya belajar di kampus ini kan hanya materinya kan tentang kampus saja, tentang mata kuliah. Kalau kalian kan dari TI kan, kalau TI kan tentang ada matematik, ada informatika, kan tidak ada tentang sosial, caranya kita berteman bersama dengan yang lain. Ya, nanti ikut semuanya ya. Mapaba, kalau ada penerimaan Mapaba, ikut penerimaan Mapaba. Ya. Kalau ini udah ya. Tentang lambang tadi sudah. Ini yang tadi, yang disampaikan tadi. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu di bawahnya 4 bintang di bawah dunia melambangkan 4
imam mazhab tadi. Nah, ini Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Lalu jumlah logo, apa namanya? Ini dijumlahkan kan 9 nih. Melambangkan yaitu Wali Songo. Mana tadi? Melambangkan Wali Songo. Nah, ini. Jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo, 9 ulama penyebar Islam di Jawa. Karena NU ini lahirnya di Jawa, jadi yang ini kan Wali Songo. Kalau kita di Sumatera Barat ini didirikan yaitu ormas Islamnya itu PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ulama juga yang yang mendirikan, yaitu Syekh Sulaiman Arasudi. Ada tahu? Ada yang kampungnya Agam? Nggak ada. Di mana Agam? Di situ. Oh, Syekh Sulaiman Arasudi itu orang Agam di MTI Canduang. Lalu warna dasar lambang adalah hijau. Hijau itu lambang kesuburan, sehat intelektual, sehat visual dan finansial. Kemudian tulisannya berwarna putih sebagai lambang kesucian. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Sebelum kita menutup kuliah pada hari ini, Bapak mohon nanti ada tugas yang telah Bapak kirimkan di classroom itu, nanti dikumpulkan semuanya waktu kita akan berakhir kuliah nanti. Ya, Bapak kumpulkan karena kita nanti akan kuliah ujian langsung kan, tidak online. Ya. Baik, sebelum menutup, Bapak mau ini sama dengan Pak Wakil Gubernur ini, udah ada yang hafal ini. Ya lawatan. Belum. Kita bersama-sama menyanyikan ini. Ya, yuk. Karena lagu wajibnya NU ini. Nah, baik ya. 1, 2, 3. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan. Ubul waton minal iman wala takun minal iman inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanu fakomat ulu mayatika yauma tomihaya kohimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau pandai martabatku. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu. Baik, Bapak akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.